tahu jalanin syariat lamun tende lengan ulama. Makin lanjutin kajian Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, lanjutan oleh pembahasan satu yaitu semua kembali kepada asalnya nikah. Makin perdalam malik gitu, karena sesuai maratul antusa nabiaran kajian nikah, pembukaan, perdalam, terus penghalusan. Ini makin itu perdalam gitu. Jadi jalan cara kita kembali kepada Allah satu nikah adalah ada jalan syariat, ada jalan thariqat, ada jalan ma'rifah. Nah, niki kita kembali malik ke perdalam malik gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah asrar dari apa yang kita kaji. Jadi manusia niki terdiri dari dua keadaan, yaitu keadaan zahir dan keadaan batin atau aspek ruhnya. Maka jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah dua hal ini harus betul-betul Nabi Randa bersih, jasad bersih, rohani pun bersih. Lambang ke simbol harus bersih jasad nikah. Sehingga di dalam syariat nikah mayit harus pandi, dan tepandi pun harus api. Berarti nikah cermin bahwa syariat nikah harus dijalankan secara sempurna, secara api. Dia mau compang camping, saya compang camping di dalam syariat ya. Berarti compang camping tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar sesuai dengan syariat itu sendiri. Ndek kemelek itu jalani syariat haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah syarak di dalam syariat nikah. Nah, bilangan kemauan nikah maka lahirlah ilmu fikih. Saya kemauan ilmu fikih niki para ulama. Maka kita pelajari ilmu ulama sak bahas tentang ilmu syariat niki. Nikah yang bukan maaf kan tekenin bahwa ndek tahu jalanin syariat lamun tende lengan ulama. Ulama lah yang menjadi babul wasilatun, pintu wasilah kita untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita menjalankan syariat dengan sempurna dan jelas, maka berangkatlah kita ke yang kedua, tidak menjalankan atau nggawe perbuatan nikah dengan unsur kemunafikan.
Jadi dia sudah tidak lagi melihat kalau dia mau berbuat itu karena unsur-unsur lain. Adik sak teparan menilah, sudah tidak ada lagi itu. Jadi murni itu adalah dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebaikan itu sendiri. Jadi bukan lantaran adik kesak teparan sugih bersedekah amal masjid duit-duit, adik kesak teparan aku paling baik mulai jadi dia sudah buang itu hal-hal yang berbilang di dalam kolbunya. Jadi murni kolbunya itu sudah diisi dengan zikir dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam perbuatan sehari-harinya sudah tidak lagi memandang manusia, tapi yang dia pandang di situ adalah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menjalankannya itu adalah sebagai bentuk penghambaan saya kepada Khalik saya. Nah itu, maka di situ muncul lillahi ta'ala. Nah, tidak sampai kepada lillahi ta'ala, maka dia pun menambahkannya di dalam dia berbuat ibadah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia menjalankan perintah Allah itu semata-mata karena emang keredaan Allah, sehingga dia sampai kepada mampu mengerjakan perintah Allah itu sendiri. Jadi sudah dengar malik oleh dalam qalbu menikah bahwa saya melakukan ibadah kebaikan itu adalah semata-mata karena usaha saya sendiri, tapi itu adalah kehendak, keredaan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ia mampu melakukan kebaikan, ia mampu melakukan ketaatan itu sendiri. Nah, ini satu parameter membuang selain Allah di dalam dirinya, atau membuang sifat-sifat kemunafikan di dalam berbuat. Nah, lalu berikutnya adalah dia juga harus mampu melawan hal-hal yang membuat akan muncul lagi sifat-sifat kemunafikan di dalam dirinya. Itu. Jadi dia harus benar-benar berjihad, mujahadah di dalam tidak memberikan celah lagi kepada penyakit-penyakit kemunafikan itu masuk di dalam dirinya. Nah, itu sehingga disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa yang harus kita panjatkan di situ? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bantu hamba untuk senantiasa mampu menjalankan yang hak ini. Nah, di situ kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba yang benar itu benar, dan pimpin hamba untuk mampu menjalankannya. Nah, itu doa Rasulullah. Jadi Rasulullah untuk supaya tetap berada di dalam yang benar dan mampu menjalankan yang benar nikah pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bukan nabi anda emang daya upaya itu. Nah, kedua adalah wa arinal batila batila, maka perlihatkan. Nah, sebetulnya itu kan wa arina, maka perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu tetap batil. Warzuqna inaba, dan berikan hamba kekuatan, kemampuan untuk menghindarkannya. Jadi dua yang kita minta di situ, yaitu supaya tetap ditunjukkan, diperlihatkan yang benar itu tetap benar, lalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjalankan kebenaran itu, hakikat itu mampu kita jalankan. Nah, kedua adalah kita minta ditunjukkan yang batil itu tetap batil, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari itu semua. Nah, ini yang disebut dengan melawan penyebab-penyebab adanya selain Allah di dalam diri kita, atau kita melawan penyebab-penyebab dari amal yang didasarkan kepada kemunafikan juga. Nah, saat berikut adalah kita harus sudah mampu mengetahui hakikat dari segala sesuatu itu. Hakikat nikah adalah hal yang paling mendasar di dalam segala sesuatu itu. Nabi paling mendasar nikah, sebab utama dari segala sesuatu itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan hakikat. Jadi pada saat kita melihat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, maka kita harus sudah memasukkan unsur hakikatnya. Apa hakikat dari yang tadi? Bahwa bimbing hamba untuk mampu menjalankan yang benar ini. Hakikatnya adalah semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di situ adalah Allahus Sohman. Nah, itu dia. Jadi kalau kita belum sampai masuk kepada hakikat yang paling dasar dari segala sesuatu nikah, maka kita tidak akan mampu untuk membuang asbab-asbab dari kemunafikan itu sendiri. Tapi kalau sudah mampu menemukan hakikatnya, maka yang muncul di situ ya hanya Dia yang memberikan saya kesempatan untuk berbuat baik waktu ini, detik ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah pertama hakikat gitu, dari segala sesuatu yang akan kita laksanakan. Hal yang kedua, yang memberikan saya kemampuan, daya upaya untuk menjalankan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalaupun saya akan berbuat amal dengan berbuat baik dengan harta benda, siapa yang memberikan harta benda ini? Siapa pemilik dari harta benda ini? Ya Allah. Itu yang disebut dengan hakikat. Ya harus sampai ke situ. Lalu teman sampai gitu aja. Di sini masih dianggap ini adalah keping aku, ini adalah beras aku, ini adalah motor aku, ini adalah sepeda aku, menurut doang terus.
Kalau sudah sampai kepada hakikat dari segala sesuatu, maka muncullah yang disebut dengan hikmah. Hikmah inilah pada dasarnya yang disebut dengan makrifah. Jadi kenallah kita akan diri kita, kenallah kita akan Dia yang maha segala-galanya. Waktu Nia anak ad-dahru sampai ke irut Nia sampai visit perjalani irut Nia, maka hakikatnya fil haqiqah hanya Dia. Maka disitulah makrifah itu muncul. Berarti kita ketahui posisi diri kita yang lemah, yang dhaif, yang hina, yang fakir, yang Nabi Malik, yang tidak memiliki apa-apa. Maka kenallah kita dengan Dia yang maha segala-galanya. Niki yang disebut dengan mengetahui hakikat segala sesuatu, sehingga sampailah kita kepada makrifah. Nah, setelah kita mengenal sampai kepada hakikat dan makrifah itu, maka perbuatan kita pun haruslah itu berdasarkan kepada kebenaran hakiki. Tidak lagi berdasarkan kebenaran semu, kebenaran yang kita anggap itu benar, tidak. Nah, lalu yang berikutnya di situ dijelaskan itu adalah yang sudah mengenal dirinya dan menentang keinginannya yang salah akan sampai pada makrifah dan taat kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua, yang sudah sampai kepada makrifah dan dia pun menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah dia orang-orang yang sudah hidup dengan nilai-nilai hikmah itu sendiri. Gitu. Maka sisi rohani daripada manusia setelah dia sampai ke situ, itu pun akan menjadi pijakannya. Ruh itu akan, yang diinginkan oleh ruh itu adalah senantiasa tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tetap di dalam kesucian dan kemurniannya. Nah, itu. Nah, di situ, nah ini yang penting. Maka untuk sampai kepada tiga jalan yang tadi, jalan syariat, jalan hakikat, dan jalan makrifah niki, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah jalannya adalah tafakkur. Nah, niki ya poin sebetulnya. Gitu. Jalannya adalah tafakkur. Coba dalil misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 191 misalnya, allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Adalah dia yang senantiasa mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dikala dia tidur. Lalu dia memikirkan, merenungkan, mentadabbur
ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Maka keluarlah kata-kata apa? Maha suci Engkau ya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tafakkur, memikirkan tentang sebelum kita apa yang akan kita tafakkurkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, maka penting juga kita harus membahas hal-hal apa yang akan kita pikirkan, renungkan tentang tentang hakikat dari segala sesuatu itu sendiri. Maka Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu menyimpulkan pendapat para ulama terkait dengan ayat yang tadi, surat Ali Imran ayat 191. Maka paling tidak, pertama yang harus kita tafakkurkan di situ adalah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gitu. Tulis gitu. Tentang ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan alam. Gitu. Jadi tanda kekuasaan Allah nikah, ayat-ayat Allah itu adalah yang pertama adalah kalamnya yang sudah terwujud menjadi Al-Quran. Nah, di sini para ulama merenungkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka sampailah kepada kita hasil tafakkurnya, hasil ijtihadnya ulama, sehingga kita bisa mengenal ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini gitu. Jadi yang ditafakkurkan di situ adalah yang pertama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, lalu yang kedua adalah ciptaannya, ciptaan apa itu? Makhluk alam, selakuan nikah harus kita tafakkurkan. Maka di sini dia yang sudah sampai mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tafakkur tentang ayat-ayat Allah, di sini dia sudah makrifah. Makrifahnya dalam posisi ilmu tauhid. Nah, niki. Jadi jelas yang dia lihat di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran, kesucian, kebaikan, keselamatan. Maka itu menjadi pedoman hidupnya. Akhirnya dia menjadi hamba yang alim. Maka dia makrifah. Tapi posisi makrifahnya adalah posisi makrifah di dalam ilmu tauhidnya. Jelas keesaan Allah di situ. Jelas ahadiyahnya Allah di situ yang dia temukan. Jelas kekuasaannya Allah dia lihat di situ. Begitu. Jadi misalkan orang-orang di bidang kedokteran, ahli fisika, kimia, biologi, astronomi,
kebudayaan, dia sampai kepada mengenal hakikat dari alam ini yang dia teliti, maka dia ma'rifat. Muncul kesalehannya, ketaatannya. Ma khalaqta hadza batila. Sujud dia ma'rifat. Nah itu. Nah, yang kedua yang harus kita tafakkurkan itu adalah nikmat. Nikmat Allah. Nah ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak terbilang nikmat Allah niki, tidak tahu hitung. Orang yang tafakkur di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan lahir dari dirinya adalah sifat syukur. Nah, ini. Jadi orang-orang yang sudah menyadari tentang begitu banyak nikmat Allah yang tercurahkan di dalam dirinya, maka dia akan bersyukur. Cara tertinggi syukur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara sholat. Ini itu dia. Nah, sak ketelu adalah merenungkan, memikirkan tentang janji Allah. Aduh. Janjinya tentang apa? Tentang bagian balasan bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan muncul di sini adalah itu gairahnya, iradiyahnya. Iradiyahnya itu tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin tekun. Nah, lalu yang keempat yang harus kita renungkan, pikirkan di situ adalah tentang apa namanya? Azabnya Allah. Kalau di sini adalah al-wa'du dan di sini adalah al-wa'id. Azabnya Allah kepada orang-orang yang ingkar. Maka yang muncul di sini adalah rasa takut. Nah, yang terakhir adalah yang dipikirkan itu adalah kelalaian diri dalam menyembah. Nah, ini. Maka yang akan lahir adalah mawas diri. Nah, niki kesimpulan Imam Nawawi Al-Bantani terhadap pendapat para ulama tentang tafakkur sebaik dengan surat Ali Imran ayat 191. Nah, apa sebetulnya kelebihan daripada tafakkur ini? Tafakkur tentang ayat-ayat Allah sampailah kita kepada ma'rifat. Tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka muncul sifat syukur. Tafakkur tentang janji-janji Allah, balasan-balasan Allah atas kebaikan kita, maka muncullah al-quwwah al-iradiyah, keinginan yang sangat tinggi. Lalu memikirkan tentang azabnya Allah, maka muncullah rasa takut. Lalu yang kemudian adalah kelalaian diri dalam menyembah kepadanya, maka muncullah mawas diri sehingga kita senantiasa berzikir. Maka janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang demikian itu adalah dia sampai kepada hakikat penciptaan. Dia mengenal
akan diberikan ma'rifat itu sendiri. Karena sudah jelas nampak segala sesuatunya adalah Dia. Tidak ada yang menjadi sebab-sebab lain dari segala sesuatu ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita ke Imam Abdul Qadir Jailani. Maka bagi Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 yang harus kita tafakkurkan supaya kita sampai kepada jalan ruhani kita. Pertama adalah orang-orang yang memikirkan sebab asbab dari segala sesuatu kejadian, dari suatu masalah. Maka Allah akan berikan dia cabang-cabang pengetahuan tentang masalah-masalah yang ingin dia ketahui. Maka nilai plusnya di situ, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang memikirkan tentang sebab dari segala sesuatu atau masalah, maka fadilahnya dia beribadah 1 tahun. Nah, ini dia kelebihannya. Apa yang menyebabkan saya sakit? Terus, oh ternyata sampai dia kepada, oh ini memang sudah ketentuan Allah. Sehingga dia tidak lagi melihat obat dokter itu sebagai yang menyembuhkan. Tapi hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyebabkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Nah, yang kedua yang dipikirkan di situ adalah hal-hal yang sudah sampai kepada permasalahan hakikat penghambaannya. Nah, ini dia. Ini. Jadi yang kedua yang kita renungkan, yang kita dianjurkan di situ oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah emang kita benar-benar menghambakan diri di dalam sholat kita? Sudahkah kita benar-benar menghambakan diri di dalam sedekah kita, puasa kita, umroh kita, haji kita? Itu. Maka fadilah yang dia dapat di sini, orang yang tafakkur di sini adalah dia mendapatkan fadilah sebanyak 70 tahun orang beribadah. Ini 70 tahun fadilah orang yang tafakkur di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir, dia yang tafakkur tentang hikmah kebijaksanaan sehingga dia sampai kepada jalan-jalan untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan fadilah 1000 tahun ibadah. Jadi penting tafakkur itu di dalam diri kita. Inilah yang akan menjadi pintu-pintu kita untuk sampai kepada hakikat dan makrifah itu sendiri. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, bahaya memang. Mentanggap kena doang lawan ibadah, mentanggap bahwa sempurna doang lawan ibadah. Maka kualitas ibadah adalah kualitas yang tidak kita tahu ada kekurangan dan ada kesalahan di dalamnya. Jadi teman, bahwa kunci untuk sampai kepada
jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan cara tafakur. Tapi harus dibatasi. Yang disuruh untuk kita tafakurkan di situ adalah, kalau berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi janganlah engkau memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak mampu. Tapi kalau kita pikirkan ciptaannya, kita pikirkan diri kita pikirkan alam, kita pikirkan keadaan kita hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sampailah kita kepada hakikat diri dan makrifat diri dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar terjaga dari kebodohan dan sifat-sifat yang akan muncul dari kebodohan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.